jalannya yang Allah berikan. Tidak ada unsur-unsur terorisme ataupun sebagainya. Pernah juga kejadian seperti ini atau mungkin hanya tahun ini saja? Merdeka ruh, merdeka pikir, merdeka ilmu. Kan kalau kita dengar berbeda dari ajaran pada umumnya. Hayya 'alal falah, meraih kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah nama Pondok Pesantren Al Zaitun ini muncul ke permukaan, gimana nih kesan dari alumninya? Apakah mungkin merasa kaget kah, sedih, atau mungkin biasa saja nih kak? Kalau pandangan saya sih, justru saya bangga dengan pesantren saya. Ini jalannya yang Allah berikan, sehingga disorot oleh masyarakat. Soalnya dari dulu tuh Al Zaitun itu sedang membangun peradaban, yang dimana yang bisa dibilang ya kita tuh harus terkenal. Apakah hal ini itu menjadi salah satu target marketing ya? Strategi marketing dari pondok pesantren kak? Atau mungkin spontan saja gitu? Oh tidak, itu spontan saja kak. Bagaimana sih kegiatan pembelajarannya? Misalnya di sana itu kakak belajar apa sih? Atau mungkin apa yang kakak lakukan selama kegiatan pembelajaran di sana? Oke, boleh. Kalau untuk kegiatannya di Al Zaitun itu kita sistemnya one path education system. Jadi satu pipa dari jenjang PAUD hingga jenjang kuliah. Adapun kalau untuk kegiatannya nggak jauh beda dengan hal atau kegiatan pesantren-pesantren lainnya. Namun yang membedakan ketika sebelum pembelajaran kita diajarkan untuk bernyanyi mendoakan Indonesia Raya. Kan kalau yang umumnya nih Indonesia Raya itu hanya satu stanza. Kalau kita diajarkan 3 stanza. Dan kalau menurut saya dengan adanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya menumbuhkan jiwa nasionalisme. Tidak ada unsur-unsur terorisme ataupun sebagainya yang media sosial tampilkan. Gitu. Selanjutnya sama halnya seperti santri biasanya pulang ketika habis duhur. Namun kalau madrasah aliyah itu atau SMA itu di jam 1:30 pulangnya, ekstrakurikuler setelah asar. Sebelum maghrib kita berangkat ke masjid bersama-sama. Terus di masjid kita untuk pembelajarannya itu belajar tahsin. Kalau di sana ada 4 TK. Yang pertama tahsin itu cara membaca Al-Quran. Yang kedua tahfiz, menghafal Al-Quran. Terus yang keempat tafhim, memahami Al-Quran. Yang kelima tazin, memperindah bacaan Al-Quran. Nah kita di ketika maghrib hingga isya kita tuh belajar 4T itu. Adapun yang belum bisa baca Al-Quran di tahsin, yang sudah bisa baca Al-Quran dan ingin melanjutkan kepada hafalan itu di tahfiz. Dan yang ketiga itu tafhim, jadi yang ingin memperdalam lagi Al-Qurannya, ingin memahami lagi Al-Qurannya, nah itu masuk pada tafhim. Yang keempat itu tazin, dia ingin memperindah bacaan Al-Qurannya. Ya contohnya ketika lagi imam, dia melantunkan Al-Quran dengan indah, dengan murotal, misalnya lagam kurdi. Kalau saya sih dulu ikutan ini kak, tazin juga. Oke. Nah tazin itu saya alhamdulillah menguasain banyak tuh dari situ. Soalnya ilmu-ilmu yang disampaikan itu guru-gurunya berkompeten. Ada namanya Ustaz Cecep, Ustaz Supardi, terus Ustazah Usro, mereka yang ngajarin saya tazin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membedakan pesantren di Al Zaitun dengan pesantren lain itu jumlah santrinya kak. Saya jujur bangga banget kak. Jadi di pesantren di sana itu tuh jumlah santrinya tuh ribuan kak. Apalagi kalau jadi pengurus OPMAS. Itu kalau jadi pengurus OPMAS ngomong tuh di depan 5.000 bahkan 5.000 ke atas lah santri. Jadi ngomongnya tuh wah ini kita udah diajarin, ditanamin di dalam mahat di pesantren ini di banyak orang. Nah ntar di luar kan udah gampang, udah punya basic atau skill buat kita tuh ngomong di depan banyak orang. Di dalam Al Zaitun ini boleh bawa handphone atau enggak kak? Kalau untuk bawa handphone itu tidak boleh.
Oke. Namun kita sudah terfasilitasi, jadi nggak boleh bawa HP, tapi boleh bawa laptop. Nah, untuk laptop juga itu ada tempat penyimpanannya. Di setiap gedung pembelajaran itu ada tempat penyimpanan laptop. Dan yang perlu kakak tahu nih, di Al Zaitun itu setiap kelasnya itu ada TV dan ada WiFi. TV-nya itu buat media pembelajaran kita. Jadi secara fasilitas juga sudah mumpuni ya, sudah diberikan oleh pondok pesantrennya sendiri. Jadi buat apa kita bawa dari luar susah-susah kalau di dalam juga sudah ada gitu ya. Iya. Oke. Jadi kita tidak update atau kurang update. Secara skala ekonomi nih Kak, orang yang bisa masuk ke situ apakah bisa semua ekonomi atau mungkin hanya menengah ke atas saja atau mungkin bahkan atas atau misalnya menengah ke bawah pun bisa masuk dengan syarat-syarat tertentu gitu Kak? Bagaimana? Oh, untuk ekonomi itu tuh tergantung keyakinan orang itu tersendiri. Jujur, ekonomi keluarga saya itu tingkat menengah, jadi nggak atas-atas gitu, jadi menengah. Bahkan ya ada yang teman saya juga yang ekonominya ke bawah, tapi mereka punya keyakinan, orang tuanya punya keyakinan bahwasannya kalau misalkan kita menuju jenjang pendidikan otomatis akan dipermudah oleh Allah gitu. Jadi nggak ada batasan stratifikasi sosial, nggak ada. Jadi yang ingin masuk dari kalangan apapun itu disilahkan. Kontroversi Ponpes Al Zaitun saat sholat Idul Fitri. Nah Kak, kakak saat kegiatan ini berada di pondok pesantren atau tidak? Tidak. Oke Kak, kalau boleh tahu kakak sedang ada di mana? Saya sudah jadi alumni, jadi di rumah dan lulus. Oke. Nah ini kan Kak yang menjadi pertanyaan banyak orang itu. Ini ada panahnya kan. Nah di depan sini ada perempuan Kak yang ada di depannya. Lalu kita lihat juga jaraknya, sapnya ini kan renggang Kak. Apakah tahun-tahun ke belakang selama kakak di pondok pesantren ini pernah juga kejadian seperti ini atau mungkin hanya tahun ini saja? Untuk sholat berjarak itu melihat situasi dan kondisi sih Kak. Kan pas kala itu ada wabah virus corona ya Kak. Iya. Jadi Al Zaitun itu tuh menerapkan protokoler baik dalam beraktivitas ataupun sholat. Nah, sholatnya berjarak itu sudah dari awal pas COVID Kak, mencegah COVID. Jadi sampai sekarang itu masih diberlakukan seperti itu ya Kak? Iya benar, masih diberlakukan. Ya karena mungkin antisipasi dari pesantren Al Zaitun tuh tinggi ya Kak. Jadi tetap masih ditampilkan atau masih dipakai untuk protokolernya. Oke. Lalu yang selanjutnya Kak, di depan sini ini orang menganggapnya ada imamnya kok 3 gitu Kak. Ini bisa Kakak jelaskan tidak? Maksudnya apa? Oke, jadi adanya 3 imam. Jadi pelaksanaan sholat berjamaah di Mahat Al Zaitun tidak pernah dengan imam berjumlah 3 orang. Baru kali ini aja. Adapun pelaksanaan sholat Id kemarin di posisi sebelah kanan itu imam, di posisi sebelah kanan imam itu ada makmum, yaitu anak kandung Syekh, yaitu Bapak Imam Prawoto, Ustadz Imam Prawoto. Sementara di posisi sebelah kiri imam adalah juga makmum, yaitu cucu Syekh. Keduanya adalah makmum yang posisi berdirinya tetap di belakang imam dan tidak sejajar dengan imam. Dan keduanya adalah makmum yang gerakan sholatnya tidak lebih mendahului dari imam ataupun gerakan sholatnya tidak bersama dengan imam. Nah, kalau bisa dibilang adanya 3 imam itu untuk menyempurnakan imam, karena sang imam pimpinan Mahat Al Zaitun itu sedang kondisinya tidak sehat. Jadi pas kala itu ada musibah di bagian lututnya, itu ada sakit apa gitu, saya lupa intinya tuh. Jadi beliau tidak bisa sujud, melainkan jadinya duduk, makanya ada kursi di belakang beliau. Nah, untuk sebelah kanan atau sebelah kirinya itu untuk menyempurnakan gerakan sang imam. Jadi kan karena sang imam sakit jadi tidak bisa sujud, melainkan jadi yang menjadi penyempurnanya dari kedua imam itu. Tapi jatuhnya si makmum sih itu Kak. Oke.
Jadi sebetulnya ini bukan imam ya, kalau secara apa ya? Ya secara syaratnya ini bukan imam, tapi sebagai makmum ya. Iya. Nah, lalu selanjutnya ada juga yang disorot oleh media, atau mungkin bukan media tapi netizen kita nih Kak. Di sini itu semuanya menggunakan jas. Nah, meskipun jas ini juga sebetulnya bukan melambangkan sebuah agama tertentu, tapi mungkin di kalangan pesantren itu tidak semuanya seperti ini, dan juga ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, banyak yang mempertanyakan seperti ini. Apakah ketika beribadah di pondok pesantren Al Zaitun ini harus menggunakan jas, atau mungkin hanya saat sholat-sholat seperti ini saja, Kak? Oh, kalau untuk penggunaan jas itu ketika hari besar, Kak, dan ketika sholat Jumat. Jadi emang ini tuh sudah jadi ciri khas kami. Adapun jikalau ada tamu yang ingin bertamu, mereka tidak diwajibkan. Karena kalau misalkan belum punya, ya nggak apa-apa. Kita punya toleransi yang tinggi. Namun jikalau udah punya, wajib. Gitu, Kak. Oke, jadi seperti itu ya. Bukan berarti harus menggunakan jas terus ketika beribadah, berarti nggak betul seperti itu ya, Kak? Tidak, iya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Heboh lantunan adzan Ponpes Al Zaitun Indramayu yang dianggap nyeleneh kembali tuai pro kontra netizen. Nah, ini kan kalau kita dengar berbeda dari adzan pada umumnya. Ini kenapa Kak di Al Zaitun ini adzannya seperti ini? Oke, boleh saya jelaskan, Kak? Yes. Kalau untuk azan di Al Zaitun, kita emang tidak mengikuti layaknya orang atau masyarakat, tapi kita mengikuti awal mula azan, yaitu Bilal bin Rabah. Jadi kalau menurut saya di media itu kan ada, pas saya searching azan Bilal bin Rabah, itu tuh ada nadanya. Nah, setelah diteliti lagi, karena pimpinan kita juga kan orang yang tidak melupakan sejarah, justru memberikan tugas untuk kita jas merah, jangan melupakan sejarah. Bilal bin Rabah itu ketika azan itu seperti itu, Kak. Bisa dibilang inilah azan Bilal bin Rabah waktu pertama kali dia azan. Nah, sering berjalan waktu sampai saat ini azan sudah mulai berkembang gitu dengan adanya nada-nada. Adapun kalau dipikir-pikir, pakai akal pikiran sekaligus kita sambungkan dengan ilmu tajwid, azan di pesantren Al Zaitun itu tidak keluar dari ilmu tajwid, justru lebih tepat karena harokat atau panjang pendek bacaannya itu sesuai dengan kaidah tajwid. Namun pas saya lihat ketika azan di luar atau di luar tempat nih maksudnya, itu tuh azannya yang harusnya matobi'i yang panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan, lebih. Azan kan tujuannya untuk memanggil agar kita hayya 'alas shalah, untuk kita sholat, hayya 'alal falah, meraih kemenangan. Nah, kita harus semangat. Dengan kita mengajak atau memanggil dengan semangat, otomatis yang diajak itu bakal semangat juga. Alhamdulillah, yang tadi saya awal sampaikan, saya bangga dan saya benar-benar sangat cinta dengan alma mater saya. Soalnya dari pesantren Al Zaitun saya bisa berkembang, Kak. Saya diajarkan 3 prinsip: merdeka ruh, merdeka pikir, merdeka ilmu. Pasti nggak mungkin kita luput dari omongan-omongan orang lain, terus cacian-cacian, ataupun ya bahkan hinaan gitu. Jadi semakin kita kayak gitu, semakin tinggi derajat kita. Dan ingat juga tuh pas disampaikan nama guru juga, ustazah, dia bilang yang namanya cahaya Allah pasti bakalan banyak yang gak senang, dan semakin gak senang itu maka semakin bangkit. Makanya kalau kata Syekh, lihat dan tunggu, maksudnya wait and see, tunggu dan lihatlah, nanti
gitu itu nanti. Ada pesan untuk orang-orang di luar sana atau mungkin untuk media yang mengabarkan Al Zaitun itu seperti apa, Kak? Iya, boleh. Pesan saya untuk penonton atau semuanya, datang ke Al Zaitun. Kita nggak bakal mengikuti apa yang kalian lakukan, tapi kita justru menghargai kalian. Ada pepatah mengatakan keburukan dibalas keburukan itu biasa, namun keburukan dibalas kebaikan itu baru luar biasa. Kita mengajak, kalau misalkan kalian melihat dalam medsos ataupun dunia maya, itu kalian tidak melihat yang realnya, namun datanglah kalian ke tempatnya agar kalian paham dan kalian kenal apa yang kalian lihat di dunia maya itu. Jadi tidak ada yang namanya hoak-hoakan kalau di dunia nyata. Jadi silakan datang, kita sambut dengan baik-baik, kita sediakan karpet merah, dan insya Allah kalian nyaman. Oke, datang aja dulu gitu.